caci, iso hahahihi, oleh inspirasi, utang dipikir keri. Jangan konco-konco, bareng-bareng rumono, timbang kowa-kowa, ayo jagongan bareng, jagongan Surabaya. Ngapunten, ini pada saat saya dulu jadi raka-raki ini, kalau boleh curhat sedikit, itu saya itu nggak ada Cak Ji dari dinas itu. Supportnya nggak ada ya? Support semangat lah. Semangat toh. Apapun yang terjadi, saya bangga karena dengan keterbatasan itu Surabaya bisa menang juara 1. Saya itu di Duta Baca itu diberikan kayak apa ya, kekuasaan mutlak gitu kalau orang bilang. Jadi beda sekali ketika saya menjadi Duta Wisata dimanapun ini ya, maksudnya Duta Wisata Surabaya, Jawa Timur. Kalau di Duta Baca terserah Mbak Sasa mau bikin apa, program apa, kami dukung dan kami support. Loh hei, ono caci. Get no wis. Halo Rek, ketemu nih jagongan Surabaya, jagongan karo cacake arek Surabaya. Hari ini kita akan jagongan atau kita ngobrol dengan Duta Baca Jawa Timur, dan sekaligus dia membawa murid karena beliau ini adalah juga guru musik yang mana memberikan satu pelatihan terhadap anak-anak disabel. Siapa mereka? Dia adalah Herlada Safira atau nama kerennya adalah Mbak Sasa. Gimana kabarnya Sasa? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat dong, harus. Membawa muridnya ya? Betul, ini masih SMP loh. SMP ya? Iya, tapi prestasinya udah banyak. Namanya siapa? Nama saya Caca. Caca. Masih SMP kelas berapa? Kelas 9, kelas 3. Kelas 3 ya? SMP berapa? SMP Negeri 19. Oh, dulu pernah saya kesana loh SMP 19? Iya, waktu itu Iya, Satgas. Waktu itu jadi Satgas ya? Iya. Oh, iya ya. Sasa, Dalam. gimana sih kok bisa menjadi Duta Baca? Tapi sebelumnya, beliau ini juga adalah Cak Daning Surabaya, juga pernah menjadi Saya ganti lagi nih, Cak. Raka dan Raki saya. Jawa Timur tahun 2019. Ya. Gelarnya cukup banyak. Sampai selempangnya ini kalau dipakai semua bebannya ya cukup lumayan berat ya. Ya, dari Cak Daning, Ya. Raka dan Raki 2022 kemarin menyandang gelar sebagai Duta Baca Jawa Timur. Lagi keliling, gimana program-programnya? Semenjak dulu menjadi Cak Daning itu seperti apa sih ceritanya? Menjadi Cak Daning itu sebuah kesempatan buat anak muda, terutama saya pada saat itu, untuk bisa mengeksplor diri. Jadi di situ saya banyak kenalan dengan orang-orang hebat gitu. Saya lebih kenal dengan pemerintah, saya lebih kenal dengan Cak Ji, dan saya lebih kenal dengan anak-anak yang memang memiliki kreativitas yang bermacam-macam begitu. Jadi menurut saya tidak ada salahnya kalau orang kan mesti bilangnya takut ikut Cak Ning gitu ya, karena kan nggak cantik, nggak ganteng. Enggak, karena duta itu bukan dilihat dari situ. Begitu kalau menurut saya. Jadi itulah motivasi saya kenapa saya mau ikut Cak Ning, walaupun pada saat itu saya sama sekali belum bisa berdandan. Katanya gitu. Cak Daning itu apa itu harus bisa parian. Ya bisa. Salah satu syarat. Salah satu yang dilatih sebenarnya. Iya, jadi karena namanya anak muda Surabaya itu kan macam-macam ya Cak Ji ya. Jadi kita awalnya belum bisa bahasa Surabayaan. Iki nek aku ngomong Surabayaan nggak apa-apa ya Cak Ji. Ya apa-apa, mana arek Surabaya. Yo, nah biyen iku aku udah dinding iku gara-gara iku aku gak iso ngomong Surabaya ini gak iso blas. Kagok ya? Kagok. Saiki medok. Gara-gara kan biasa. Iya. Bahasa Indonesia. Iya. Akhirnya terbiasa padahal Surabaya asli. Surabaya nyel. Bonita. Bonita ya? Oh, Asli Surabaya. Asli Surabaya. Waktu itu tahun piro ya? Tahun piro ya pasti kecat. 2017. Sek kuliah semester akhir. semester akhir. Kuliah semester akhir. Wis boneke melok ya. Weh, kabeh pokoknya aku mikir wis apa maneh kan skripsi to Cak Ji. Wis skripsi terus melok Cak Daning. Melok Cak Ning. Iya. Terus terinspirasine
melok dorongane teko wong tuwa apa kanca dhewe apa awake dhewe? Awake dhewe. Awake dhewe ya? Iya, soalnya pas iku aku mek koyo mahasiswa biasa ngono Caci, fokus ke akademik kan. Terus aku mikir kok gak cukup. Nek aku mek pinter iku gak cukup. Aku kudu akeh kenalan, aku kudu akeh pengalaman. Nah, akhirnya aku golek salah sajine iku kok ono Cak Ning ngono. Dadi aku termotivasi yo nek aku gak ngubah awakku dhewe, sapa sing gak ngubah? Predikatnya waktu itu? Juara 3. Wah, lumayan loh. Baru melok wis juara 3. Lha baru melok wis juara 3. Ya. Iya. Padahal tahun 2017 itu juaranya dari mana dulu ya? Podo Surabaya kan. Surabaya. Loh, Cak Ning iku ono syarate Cak Ji. Nek melu Cak Ning kudu KTP Surabaya. Oh, KTP Surabaya. Nek gak KTP Surabaya gak iso, gak ya? iso. Beda. Ono sing liyane koyo Malang iku gak apa-apa. Pokoke domisili Malang iso melu. Nek Surabaya gak nyel kudu Surabaya asli. KTP Surabaya asli. Kudu Cak Ning nyel asli. Setelah ikut Cak Ning terus termotivasi lagi ikut apa ya namanya ini? Raka-raki. Raka-raki, kontesta ya? Jenenge apa itu namanya? Ya sama Duta Wisata. Duta Wisata ya? Duta Wisata Jawa Timur. Duta Wisata Lebih Timur. Ini lagi ya. Raka-raki. Raka-raki namanya. Di mana waktu itu? Pas itu di Candrawilwatikta. Pandaan. Jadi kalau memang Cak Ning itu kan sama pemerintah Surabaya, kalau Cak Raka-raki ini gubernur. Gubernur. Jawa Timur. Jawa Timur. Diikuti berapa 38 kabupaten. 30 kabupaten kota 38. ya? 38. Ya, jadi kabupaten kota. Betul. Jadi Jawa Timur itu adalah provinsi dengan kabupaten kota terbanyak di Indonesia. Iya. Ya, 38 kabupaten kota. Sasa mewakili Surabaya. Iya. Sebelum ke Raka-raki tingkat Jawa Timur, apa ada seleksi di Surabaya? Ada. Jadi kalau di Cak Ning itu kita di paguyuban itu kita dilihat selama setahun. Apa saja pribadinya seperti apa? Karena memang kan Duta Wisata itu adalah sebuah wajah, Cak Ji. Kalau Cak Ning itu berarti dia adalah wajah Surabaya. Jadi kita memang harus dijaga attitude-nya, terus mungkin semuanya lah, paket lengkap. Sedangkan kalau Jawa Timur, maka pengetahuan tentang Jawa Timur, wajah Jawa Timur itu yang dilihat. Jadi selama setahun dilihat mana yang kira-kira baik, terus buka open ada seleksi internal, tapi seleksi internal Cak Ning. Jadi siapa yang mau ikut boleh. Nah udah, terus akhirnya terseleksi lah dari situ. Kalau di Surabaya yang mewakili Cak atau Ning? Kalau di Madura, Jebing, Kacong Jebing. Nah, kalau di Sidoarjo kan ono lagi apa itu macamnya? Guyuk. Guyuk. Berarti panggilan itu sudah melekat pada kabupaten kota masing-masing ya? Betul. Jadi serunya jadi Ning. Nanti mungkin Caca mau ikut jadi Ning Surabaya gitu ya. Pertama kali jadi Ning selamanya Ning. Sampai sekarang saya itu kalau ketemu sama orang sebagai Ning Sasa gitu. Jadi itu melekat. Ya, karena melekat. itu identik dengan Surabayanya. Betul. Waktu itu di Raka dan Raki otomatis kan 38 kabupaten kota yang ikut. Tingkat persaingannya cukup tinggi ya? Paling tinggi di Jawa Timur. Paling tinggi terkenalnya begitu. Kalau di dunia Duta Wisata se-Indonesia yang paling ketat adalah Jawa Timur. Paling ketat Jawa Timur ya? Betul. Juara berapa waktu itu? 1. Langsung juara 1? Saya cukup cukup surprise dan bangga sebenarnya karena juara 1 Raki ini diambil lagi oleh Surabaya setelah 10 tahun vakum. 10 tahun vakum ya? Iya. Surabaya tidak pernah mendapatkan gelar juara maksudnya juara 1 ya. Gelar juara. Ya, untuk Ningnya. Untuk Ningnya? Iya. Setelah tahun 2000. Tahun 2011. Tahun 2011. Iya, tahun 2011 atau 10 gitu. Itu terakhir Ning Surabaya mendapat gelar juara 1 di Raki. Setelah itu vakum, nggak pernah, terus saya lagi. Dapat lagi ya? Dapat juara 1 lagi. Waktu itu wali kotanya Bu Risma ya? Wali kotanya masih Bu Risma. Bu Risma Pak Bambang? Tahun 2009, tahun berapa itu? Yang sebelumnya itu ya Cak Ci? Yang Bambang. Atau saya, Pak Bambang. Pak Bambang waktu itu masihan. Pak Bambang. Peralihan kayaknya. Peralihan ya? Peralihan ya? Jadi pada saat itu kalau nggak salah ya rada-rada tidak tersupport gitu sepertinya. Iya. Saya dengar-dengar sih seperti itu. Itu berapa tahun sekali Raka dan Raki itu? Setiap tahun Cak Ci. Setiap tahun? Setiap tahun.
Iya, jadi pecah banget pada saat saya menang itu pecah sekali. Cak Ning itu kayak bancaan sekali karena wah diambil lagi setelah berapa puluh tahun itu. Ya, setelah 10 tahun itu diambil lagi oleh Surabaya. Surabaya lagi ya. Tugasnya atau seleksi yang paling berat persaingannya itu di apa ya, di pertanyaan atau di tingkat apa ya istilahnya? Karena saya juara 1 Raka-Raki, saya masuk lagi ke Indonesia kan Cak Ji. Jadi saya jadi duta wisata Indonesia sebenarnya. Tapi menurut saya memang paling ketat adalah di Jawa Timur. Di Jawa Timur karena Jawa Timur ini selain sebagai kabupaten kota terbanyak, kita itu terbagi menjadi 8 kebudayaan terbesar. Ada Arean, Pandalungan, Osing, dan itu membuat karakter-karakter ini sangat kuat. Dan kalau kabupaten kota itu kan memang banyak yang pariwisata. Di Jawa Timur itu terkenal pariwisatanya Cak Ji. Jadi yang namanya pemerintah dari setiap kabupaten itu support sekali terhadap pemilihan Raka-Raki. Ngapunten, ini pada saat saya dulu jadi Raka-Raki ini, kalau boleh curhat sedikit, itu saya itu nggak ada Cak Ji dari dinas itu. Supportnya nggak ada ya? Support semangat lah, semangat pasti. Tapi kalau saya lihat perbandingan ya ini cuma perbandingan aja. Kalau kita ke Wilwatikta itu kan ada yang ngikut ya Cak Ji ya gitu, atau enggak support ke kendaraannya gitu, kendaraannya kan kita bisa ikut dinas ya Cak Ji ya gitu. Ini enggak, saya tuh diantar sendiri pakai mobil sendiri, pasangan saya nunut saya juga sampai sana ya, menang-menang dewe gitu. Jadi kalau di yang lain ya Cak Ji ya, di kabupaten lain itu sampai menyewa bis-bis gitu, bis-bis untuk ke situ. Sak supportere Cak Ji. Jadi kalau bayangkan pada saat itu Malang Raya itu gitu ya. Terus habis itu Bojonegoro gitu loh. Gitu ya. Terus Surabaya itu cuma paling 10 orang, termasuk orang tua saya, orang tuanya adik bertiga ya gitu. Terus habis itu sama yang keluarganya pasangan saya Cak Hilmi itu. Sudah. Terus sama ada dari paguyuban ada juga 2. Ya udah, sisanya ya wes. Ada sih dinas, ada 1, tapi ya udah nggak apa-apa. Tapi maksud saya itu sudah menurut support lah untuk saya, cukup lah. Karena ternyata dengan yang terbatas seperti itu, toh saya juga sama pasangan saya, kita membuktikan bahwa kita bisa gitu. Ya pecah, makanya pecahnya gara-gara itu Cak Ji. Ya dengerin ya, dinas pariwisata ini, wisata Surabaya tak maju, dinasnya juga ikut proaktif. Ojo cuma di belakang bangku aja, nggak seperti itulah. Jadi support lah kegiatan anak-anak muda, apalagi menyumbangkan nama kota Surabaya. Surabaya ini terkenal dengan kota pahlawan, terkenal dengan keterbukaannya, dan semua itu kan bisa kita kolaborasi. Sekarang musimnya kolaborasi, kalau enggak akan bisa maju. Betul, support kok. Setelah itu memang dinas memang ini sih Cak Ji, kalau untuk fasilitas mungkin ya pada saat itu belum ya, tapi saya harap memang setelah saya ini gitu kan, Cak Daning setelah saya, karena memang setelah saya itu mungkin pandemi ya. Karena pandemi ya gitu. Jadi pada tahun 2019 itu awal-awal pandemi gitu. Tapi memang ini sudah jadi rahasia umum sih Cak Ji. Kalau ngapunten, saya memang ngobrol aja seadanya ya gitu. Saya dari paguyuban Cak Ning itu memang kita untuk masuk ke Raka-Raki ya udah paguyubannya gitu ya. Jadi kalau sumpah untuk paling sederhana lah, untuk masalah transportasi itu ya sudah kita mikir sendiri, pelatihan kita mikir sendiri. Bukannya saya membandingkan, tapi masalahnya saya berkesempatan menjadi salah satu anak muda yang bisa melihat dunia lebih luas. Mungkin teman-teman saya di Cak Ning akhirnya memang tahu di Surabaya. Saya bersyukur karena banyak sekali kegiatan, contoh cross culture yang dari dinas itu, wah saya sangat senang gitu ya, karena anak Cak Ning dilibatkan juga begitu. Tapi ketika saya melihat ini di dunia yang lebih luas lagi gitu, ternyata di kabupaten kota yang lain itu sangat supportnya, masya Allah gitu loh. Jadi bahkan mereka menganggarkan gitu, menganggarkan contohnya gini, dari Malang Raya gitu katakanlah, dari dinasnya mereka menganggarkan bahkan berapa ratus juta untuk persiapan 2 anak ini maju ke Raka-Raki, entah itu dari pelatihan, entah itu dicarikan sponsor, carikan pelatihan bahasa Inggris. Sedangkan dibandingkan oleh saya pada saat itu ya gitu kan, ini kan pengalaman saya, ngapunten, saya nggak bisa membandingkan dengan yang sekarang ya.
saya itu pada saat itu cari mentor sendiri. Saya ngecat satu-satu kira-kira siapa yang jadi mentor saya. Saya latihan bahasa Inggris itu lewat film, Caci. Jadi saya kebiasaan speaking English-nya lumayan karena saya sukanya itu latihannya itu kalau saya lihat film itu tanpa subtitle. Saya dengerin itu orang ngomong terus saya tirukan. Jadi memang pada saat itu mungkin terbatas secara dana atau secara apa saya juga tidak tahu, tapi yang jelas apapun yang terjadi saya bangga karena dengan keterbatasan itu Surabaya bisa menang juara 1 kayak itu sih. Pertanyaan yang paling berat pada juri itu apa ya pada saat itu? Pertanyaan yang paling berat itu berarti pertanyaan jadi juara 1 mungkin ya. Pada saat itu ditanyain begini, Jawa Timur terkenal dengan banyak sekali kebudayaan yang berbeda-beda. Tapi sayangnya sekarang ada degradasi mental anak muda. Bagaimana kamu, jika kamu terpilih menjadi seorang raki, bagaimana caranya kamu bisa mengatasi degradasi mental? Jadi nggak sopan itu loh, Caci. Degradasi mental anak muda yang ada di Jawa Timur itu sih. Karena itu pertanyaan yang tidak ada persiapan sebelumnya. Jadi nggak ada. Solusinya? Saya bilang harus dimulai dari kita. Orang akan melihat ketika memang kita bisa mencontohkan hal yang bagus. Walaupun kita, saya bilang gini, think globally, act locally. Artinya adalah kita boleh berpikir seluas mungkin, tapi kita tetap harus bersikap sebagai orang Jawa Timur, di mana kita punya attitude, etiket, dan juga kita punya sopan santun, walaupun kita mendunia. Karena itu yang nggak dipunyai oleh orang lain. Iki jawabannya juara 1 raka-raki Jawa Timur ya. Setelah itu keliling Jawa Timur ya? Iya, betul. Lumayan. Jalan-jalan, traveling, iya betul. Tahu tempat wisata macam-macam, budaya dan segala macamnya. Iya. Setelah itu di tahun 2021 ya kemarin ya? Iya. Saya ikut Duta Baca itu? Duta Baca itu 2020 akhir sebenarnya. 2020 akhir? Iya, sebelum itu saya Duta Wisata Indonesia, naik lagi. Masuk setelah raka-raki ikut Duta Wisata Indonesia. Mewakili Jawa Timur? Iya. Lah, ya coba ceritakan Duta Wisata Indonesia. Kalau Duta Wisata Indonesia berarti kita saingan dengan 30 lebih provinsi yang ada di Jawa Timur, termasuk Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, Kalimantan Timur dan segala macamnya. Itu lebih diverse lagi. Itu ya. Jadi itu yang membuat saya, wah ternyata anak muda ini potensinya gede loh di Indonesia gitu. Jadi saya kenalan dengan banyak sekali paguyuban. Tidak hanya kota lagi, tidak hanya kota kabupaten, tapi per provinsi. Support dari Jawa Timur disupport waktu itu ya? Jawa Timur, sebentar saya ingat-ingat lagi, support karena dari mana namanya transportasi kita dibiayai, ada yang mendampingi juga ke Bali pas itu ya? Ada pendampingnya ke Bali. Lumayan ya? Iya, menurutnya lumayan. Walaupun sekali lagi kalau dibandingkan sama provinsi lain, provinsi ini dan Pak Caci itu udah jauh. Tapi menurut saya dibandingkan saya dulu berangkat dari Cak Ning ke raka-raki ke Duta Indonesia ini udah sangat bagus. Sedikit ada peningkatan? Sedikit ada peningkatan. Dibanding saya harus bayar uang sendiri, hotel dan transportasi sendiri. Iya gitu, support. Lawannya berarti cukup banyak dari sekian puluh provinsi yang mengikuti. Iya, tapi anehnya gitu, menurut saya aneh karena ternyata kita lebih guyup, Cak sih. Jadi nggak kayak lomba. Oh gitu ya? Iya, anehnya gitu. Saya merasa, saya bersyukur saya jadi salah satu yang bisa merasakan itu. Ternyata Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia ini memang masih kental. Benar ya? Kita saling menghormati. Itu yang, makanya saya tadi bilang paling berat itu adalah di Jawa Timur. Jawa Timur paling berat ya? Paling berat malah Jawa Timur. Karena mungkin itu ada kebanggaan setiap daerah ya, Cak Ji ya. Tapi kalau di Indonesia kita saingan, tapi kita kayak dulur malahan. Jadi nggak ada kayak saling mengisi. Jadi anehnya di situ. Tukar budaya, tukar pikiran, tukar ilmu macam-macam. Iya. Jadi lebih luas lagi tukar bahasa yang aneh-aneh. Bahasa daerah gitu. Kalau Surabaya terkenalnya sama apa misuhannya gitu. Itu adalah hal-hal yang anak muda. Jok itu dikeluarin. Oh iya, jelas. Iya. Yang Bali misalnya. Terus Kalimantan. Bajunya bagus aja. Juara berapa waktu itu? Saya juara 2. Wah, lumayan. Juara 2 loh ya. Juara 2 untuk Duta Wisata Indonesia ya.
Iya. Oh, keliling Indonesia berarti? Iya, lumayan. Tapi pas itu kan habis itu kena pandemi, jadi habis itu nggak, pandemi memang. tapi habis sebelumnya ya cukup lah keliling-keliling lah. Gitu ya? Iya. Setelah itu ada kegiatan lagi ikut? Saya nggak ikut, sebenarnya saya dipilih jadi duta baca ini. Duta baca itu ya? Iya. Ha. Jadi itu. Sebelum kita lanjut ke duta baca, kita break dulu. Hari ini puasa kedua. Jagani bukong kok rek. Tek pitik. Nah, ini adalah makanan yang siap disajikan untuk buka puasa bersama. Kalau mau pesen, di bawah ini ada telepon maupun Instagramnya. Soalnya rek regane murah. Saiki poso gak itu ngicipi, tak jamin enak tapi ya. Tek pitik teko UMKM Surabaya. Temennya ada jagongan Surabaya dan kita akan lebih menampilkan ya apa sih dhisik juara raka-raki perwakilan dari kota Surabaya. Inilah hasil karyanya. menggambarkan Surabaya sebagai pusat budaya, pariwisata, pendidikan, industri, perdagangan, serta maritim di kawasan timur Pulau Jawa dan sekitarnya. Sebagai percontohan kota modern di Indonesia Timur, tak heran pembangunan infrastruktur di Surabaya berkembang sangat pesat. Meskipun banyak dipengaruhi oleh beragam teknologi dan fasilitas modern, keaslian budaya di Surabaya masih tetap hidup dan berkembang sampai saat ini. Tak heran, bangunan-bangunan bersejarah seperti Gedung Pahlawan, Hotel Majapahit, dan Jembatan Merah menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang ingin melihat peninggalan budaya area Surabaya di masyarakat. Tapi tahukah kamu, selain terkenal sebagai kota sejarah, dulunya Surabaya juga merupakan pusat perdagangan terbesar di zaman Majapahit sampai dengan kolonial. Bahkan sejarah menyebutkan bahwa kota Surabaya adalah pelabuhan utama ekspor impor terbesar Nusantara melalui Sungai Kalimas. Assalamualaikum warahmatullahi. Hari ini saya Nihaya akan mengajak kalian semua untuk mencoba satu destinasi wisata yang cukup unik yang ada di Surabaya. Penasaran? Yuk ikut! Sungai Kalimas yang sudah menjadi ikon Surabaya ini sudah benar-benar bisa mewakili kebanggaan warga kotanya. Di sepanjang sungai terdapat lampion berwarna-warni dan lampu bernuansa retro. Pemerintah juga telah menyediakan perahu wisata yang siap mengantar pengunjung untuk menikmati keindahan Sungai Kalimas. Wisata Kalimas ini bisa dinikmati setiap hari dari jam 9 pagi sampai dengan jam 3 sore. Bahkan di weekend bisa dinikmati dari pagi hari sampai dengan jam 9 malam. Di zaman kolonial dulu, transportasi utama di Surabaya merupakan transportasi air yang melewati rute sepanjang Kalimas. Itu kenapa Kalimas memiliki peranan yang sangat penting dalam letak tata kota Surabaya. Karena di sepanjang Sungai Kalimas kita bisa melihat semua bangunan yang penting pada zaman kolonial, termasuk salah satunya adalah gedung Bidadari di sebelah saya. Tourism is a borderless industry. As a smart city, Surabaya has a lot to offer to improve local youth creativity and economy. Salah satunya dengan menjadikan Surabaya sebagai kota digital startup.
Selain dengan digital marketing dan website sebagai information gateway, kita juga dapat menggunakan aplikasi mobile dengan teknologi augmented reality atau AR. AR adalah teknologi yang menggabungkan informasi digital ke dalam dunia nyata. AR dapat dimanfaatkan dalam pengembangan potensi wisata Kalimas dengan menggunakan teknik 3D object tracking yang dapat mengenali semua bentuk benda yang ada di sekitar. Saya Hera Safira untuk Rakaraki 2019. Hebat. Ini ya yang membawa si Ning Sasa juara Rakaraki Jawa Timur juara 1 khususnya. Terima kasih untuk Ning Sasa perwakilan dari Kota Surabaya. Meskipun agak terlambat, saya mengucapkan banyak terima kasih atas nama pemerintah Kota Surabaya yang nantinya untuk Rakaraki kelanjutannya mungkin nanti di tahun 2022 ini ya, pemerintah Surabaya harus mensupport penuh, jangan sampai nggak ada support, terutama Dinas Pariwisata ini ya, support penuh ini untuk kegiatan Rakaraki karena ini menampilkan wajah Kota Surabaya. Ciri khasnya arek Surabaya wani kendel, semangat, insya Allah juara. Amin, amin, amin. Ning Sasa, Dalam. setelah Rakaraki, Duta Wisata Indonesia juara 2, terus ikut lagi di event Duta Baca ya? Duta Baca. Duta Baca. Gimana caranya ditunjuk menjadi Duta Baca itu? Iya, jadi ada beberapa kandidat dari Jawa Timur sebenarnya yang dilirik oleh Perpusnas. Jadi saya ini Duta Baca, saya ini di bawah Perpusnas, Pak. Perpustakaan Nasional. Jadi Duta Baca Nasional itu Mbak Najwa Shihab. Oh, Najwa Shihab ya? Iya, nah di Jawa Timurnya saya. Nah, jadi pada saat itu dilirik dari Perpusnas ada beberapa kandidat yang dilirik oleh Dinas Perpustakaan juga dari Jawa Timur. Terus diwawancarai dan ternyata akhirnya Perpusnas dan Dinas Jawa Timur sepakat untuk menjadikan saya Duta Baca, begitu. Kriterianya apa sih menjadi Duta Baca itu sebenarnya? Kalau kriteria khusus menjadi Duta Baca itu ini, kalau menurut saya yang dari saya lihat selama ini adalah profiling begitu. Profiling. Betul. Jadi tadi saya bilang kan kalau memang menjadi Cakning, Rakaraki, Duta Wisata Indonesia itu kita bisa mendapatkan banyak sekali link, banyak sekali kenalan anak muda, profilingnya menjadi baik. Nah, dan di Duta Baca sendiri itu menurut saya tugas lebih berat gitu. Karena kita selalu bukan dianggap, banyak data menyebutkan bahwa Indonesia ini dengan literasi terendah kedua bukan Indonesia, Jawa Timur, Jawa Timur itu literasi terendah kedua. Minat bacanya? Iya, minat baca. Oh, Indonesia, sorry, saya balik. Indonesia. Minat bacanya terendah? Kedua di dunia. Kedua minat baca, bukan juaranya loh ya, minat bacanya. Iya. Tapi sekarang ini kan begini ya, ada sekarang ini video. Visual langsung yang 3 dimensinya bisa kita lihat. Lebih gampang kita melihat video daripada kita membaca. Betul. Nah, ini setelah saya menjadi Duta Baca, saya baru menyadari bahwa riset itu mungkin benar begitu. Tapi setelah saya teliti lagi, ternyata kenapa kita Indonesia itu minat baca terendah kedua di dunia? Karena populasi Indonesia itu kan banyak, kalau nggak salah kita 4 terpadat di dunia ya, kita kan 4 terpadat. Sedangkan untuk minat baca itu dilihat dari ukuran banyaknya buku yang dibaca. Jadi satu orang itu harusnya bacanya 8 atau 9 buku per tahun. Sedangkan kalau Indonesia itu 1:1000 yang membaca buku. Nah, maksudnya saya itu sebenarnya itu bukan bisa dilihat itu dari kita minat baca yang rendah, tapi memang tidak ada pemerataannya begitu, karena populasi Indonesia itu overload. Jadi kok dibandingkan sama yang lain gitu, negara lain itu bisa lebih tinggi karena dia lebih bisa mengcover karena orang-orangnya lebih dikit. Apa literasinya terbatas? Literasinya masih terbatas. Belum sampai merata sampai ke pelosok. Karena Indonesia kan terlalu banyak kepulauan. Betul. Nah, itu yang akhirnya membuat Indonesia menjadi tingkat minat literasi kedua terendah begitu. Ini yang mau saya memang selalu saya canangkan ke mana-mana bahwa bukan kamu yang nggak bisa baca, tapi memang inilah kondisi Indonesia begitu. Jadi kadang kan anak-anak kalau sudah lihat di internet ya minat literasi rendah langsung down dulu Cak Ji kan. Oh ya ternyata Indonesia tuh bodoh ya. Enggak sebenarnya. Karena memang populasi Indonesia yang terlalu overload dan jumlah buku yang tidak memadai. Karena gitu. Kamu kan mewakili Jawa Timur. Kalau tingkat Jawa Timur gimana untuk
masalah? Kalau Jawa Timur sendiri itu lumayan Jaji. Kita termasuk 10 besar lah teratas. Indonesia? Iya. Oh, lumayan ya? Iya, lumayan 7 atau 8 gitu kalau nggak salah. Cuma itu harus bisa ditingkatkan lagi begitu. Karena sekali lagi PR-nya Jawa Timur adalah 38 kabupaten kota. Kita sekarang udah banyak namanya ini perpustakaan desa. Perpustakaan desa yang pelosok-pelosok begitu. Kalau di Surabaya, kota yang terbesar nomor 1 di Indonesia ini? Gimana ininya? Minat bacanya gimana? Bagus. Kita apalagi Surabaya ya. Surabaya itu sudah banyak sekali fasilitas-fasilitas ya. Perpustakaan di Surabaya itu sudah oke. Kalau tapi kalau Surabaya itu saya masih lihatnya masih ini anak mudanya aja yang disuruh ini, karena kan baca itu kan identiknya itu membaca yang berat-berat ya Cak Ci ya. Padahal sebenarnya enggak gitu. Anak muda ini harus bisa menjadi salah satu pioner untuk mau membaca lagi gitu sih. Di Surabaya pun itu setiap balik RW itu kan ditempati perpustakaan. Betul. Artinya untuk anak-anak kecil nggak tahu itu buku bacaan dongeng atau cuma bacaan bahan cerita dan segala macam sudah cukup banyak. Betul. Hampir seluruh RW itu ada. Iya. Kita berikan suatu guru pembimbing namanya? Pembimbing ya untuk bisa memandu anak-anak membaca daripada apa yang diminati. Betul. Harusnya cukup lumayan. Surabaya memang tinggi, literasinya tinggi Cak Ci. Gitu. Jadi makanya saya berbangga sekali karena saya asal Surabaya begitu kan. Jadi saya bisa memberikan pengetahuan kepada kabupaten kota lain di Jawa Timur. Ini loh, rek nang Surabaya ku wis ngene. Ayo rek awakmu apa gitu. Berarti duta baca keliling Jawa Timur ya? Iya, karena saya Indonesia dan Jawa Timur sebenarnya. Terus dalam menyampaikan ke audiennya dikumpulkan atau gimana ya? Iya, jadi saya sering diundang oleh wali kota dan bupati di Jawa Timur untuk memberikan pelatihan, penyuluhan gitu, terserah. Jadi saya itu di Duta Baca itu diberikan kekuasaan mutlak gitu kalau orang bilang. Jadi beda sekali ketika saya menjadi duta wisata. Dimanapun ini ya, maksudnya Duta Wisata Surabaya, Jawa Timur. Kalau di Duta Baca terserah Mbak Sasa mau bikin apa, program apa, kami dukung dan kami support. Itu sebenarnya yang saya butuhkan, karena itu tadi. Salah satu contoh apa yang disampaikan ke kabupaten atau kota-kota lain pada saat menjadi duta baca? Iya, kebetulan saya barusan menyenangkan sebuah program mengenai pijar literasi digital. Pijar literasi digital artinya adalah pintar, bijak, dan kreatif dalam berliterasi digital. Kenapa kok saya merasa itu adalah penting? Karena 41% dari anak-anak dan remaja di Indonesia melakukan percobaan bunuh diri karena mengalami cyberbullying. Gitu. Cyberbullying. Jadi dihujat oleh netizen. Dan ini yang mungkin Cak Ji dan teman-teman semua perlu tahu bahwa Indonesia itu merupakan negara dengan tingkat netizen paling tidak ramah se-Asia. Paling tidak ramah se-Asia dan ke-6 di dunia. Ngomong seenaknya. Paling tidak sopan. Gak ada basa-basi. Tidak pakai. Melakukan cyber itu yang menurut saya sangat penting, karena ironisnya adalah bullying yang terjadi di Indonesia itu dilakukan sendiri oleh orang Indonesia untuk orang Indonesia. Bukan untuk orang negara lain. Enggak. Koncone dhewe yang ngilokno. Iya. Itu yang selama ini yang ini wacana ini memang masih belum disadari oleh banyak orang. Itu program saya yang paling baru. Jadi netizen, ya mungkin orang kita face to face seperti ini, bullying itu kan sungkan ya. Iya. Tapi dengan cara digitalisasi, dia tuh saenake, mijet saenake, ngomong saenak dhewe. Betul, karena memang aturan secara undang-undang sendiri itu masih belum. Jadi memang kita masih sangat diberikan kebebasan untuk berekspresi, tapi sayangnya Indonesia melakukan kebebasan itu terlalu ekstrim. Mereka menggunakan akun-akun yang bukan diri mereka sendiri untuk menghujat orang lain. Istilahnya Surabaya wani angas. Wani angas itu nggak berani berhadapan seperti ini, memberikan satu kritikan yang pedas seperti nggak berani. Iya, betul. Beraninya di belakang layar melalui digitalisasi. Iya, masalahnya adalah ketika memang akibat dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini menambahi presentasi anak-anak yang mau melakukan bunuh diri. Sampai saat mana ya? Oh iya Cak Ci. Kebetulan saya kan background saya adalah orang psikologi gitu ya. Jadi saya menangani beberapa kasus. 8 dari kasus yang saya tangani, 6 diantaranya adalah kasus-kasus percobaan bunuh diri. Oh iya sih. Ini ngomong bunuh diri ngeri deh. Saya ngomong sing rada. Oh iya. Karena
Ning Sasa ini juga mereka adalah guru biola, guru main piano, dan banyak sekali lah karena mereka juga duta wisata, duta baca, juara raka-raki, paguyuban Cak Daning. Ini membuat mereka lebih kreatif lagi, berinovasi lagi dalam musik. Kita coba mereka akan bermain musik ya. Nah, ya. Wow, ide Pak Cak Ji. Saya mau main sedikit. Ya, sip. Lagu apa itu tadi? Canon Indie. Oh. Lagu klasik, Cak Ji. Lagu klasik ya. Ini muridnya juga bisa main ini? Bisa. Bisa main ya? Bisa. Coba aja main. Ayo main. Ayo Main apa? Kamu mau main apa? Ya apa main? Main biola tuh. Iya, main biola. Takut dia. Takut ah? Lo harus berani. Kenapa takut? Iya dong. Ayo nyobanya. Coba ya. Ya coba ya. Apa lagu apa kamu maunya? Ini aja. Pakai itu. G, re, da, dan bisa nggak? G, bisa? Oh iya boleh, Rek, ayo Rek. Jangan. Iya nggak apa-apa. Coba pakai kunci apa kamu? A. Coba dulu nggak apa-apa. Nanti kan. Oke, saya coba ya. Satu, nggak apa-apa. Ayo, nanti kita ayo coba. Ya udah sama. Ayo satu. Iya, nih 1, 2, 3. Ayo, Rek.
bisa gitu. Ya, Caca, Ya. belajar di Ning Sasa udah berapa lama? Kalau main piano itu dari umur 6. PKB. Dari 10 tahun. 10 tahun ya? Iya. Oh, terus biola juga? Biolanya dari SD ya? SMP SD. kayaknya 6 tahun, 8 tahun kalau biola. Udah 6 tahun. Sudah lama sekali ya. Iya. Di sekolah ikut band? Ikut band. Band anak SMP 19 terkenal bandnya loh. Iya. Dulu kan ada band yang cewek-cewek juga itu banyak itu. Anak-anak. Sekarang apa? Posisinya apa kalau main band? Kalau Pegang di apa? band itu mainnya keyboard, Keyboard. kadang-kadang jadi backing vokalis. Oh gitu. Lagu-lagunya apa? Rock biasanya? Apa-apa? Ditentuin Oh, dari gitu. coachnya, gurunya. Gurunya ya? Mm-mm. Oh. Yang paling disukai sebenarnya main biola apa main keyboard? Piano. Piano ya? Keyboard piano kan sama ya? Hampir Iya. sama ya? Oh iya. Tepuk tangan untuk Caca. Sekarang kembali ke Ning Sasa. Tadi ngomong masalah dibully, ya toh. Dibully anak-anak sekarang ini. Lo ngapain, Wong dibully di apa itu di media sosial. Oh nggak tahu anaknya kok sampai bunuh diri. Apa sih jalan pikirannya gimana kok bisa gitu? Oh, jadi kadang-kadang kalau kan sudah beda budaya Cak Ci. Kalau zamannya Cak Ci dulu kan nggak ada handphone. Nggak ada langsung loan ini. Gak cocok ya. Nggak cocok. Tawuran Ya, ya, tawuran. tapi. Nah, kalau sekarang kan dari kecil itu mereka dibiasakan orang tuanya untuk handphone. Kalau nggak mau diem handphone, apa handphone sehingga dia untuk ke internet dan dunia maya itu lebih besar. Akhirnya anak-anak ini cenderung percaya apa yang dikatakan di sosial media karena itu dunianya mereka. Sama kayak Cak Ji dulu atau saya zaman belum punya handphone, gampangannya gitu. Kita percaya karena dia ketemu kita setiap hari. Nah ini kan ketemunya di handphone Cak Ji. Jadi dia anak-anak ini cenderung untuk percaya apapun yang dikatakan di sosial media begitu. Akhirnya karena banyak yang jelekin dan menurut saya kalau boleh sedikit aja saya bahas bahwa bullying di sosial media itu jauh lebih bahaya dibanding bullying ketika kita dapat di sekolah. Karena di sosial media itu bisa dibaca berkali-kali. Sedangkan kalau di sekolah enggak, abis kita itu tawur mari gitu. Nah, tapi kalau dia baca terus, itu yang bikin mentalnya di down, akhirnya banyak yang melakukan percobaan-percobaan yang tidak baik. Begitu. Tapi dulu sebelum melanjut kepada hal yang lainnya. Buka puasa paling enak sama yang segar-segar dan mengenyangkan. Salah satunya adalah pite. Nah, ini bisa dilihat ya isinya lengkap sekali. Ada nasi uduk, ada ayam, ada bumbu, terus ada ini. Mantap. Wah, orang Surabaya kudu nyoba iki pasti enak wareg pite. Kita lanjut lagi jagongan karo Caca Erik Surabaya. Ning, Dalam. masalah bully tadi loh. Ini kan tadi dikatakan bahwa memang media sosial ini kalau membuli orang itu bisa dilihat puluhan atau ratusan ribu bahkan mungkin jutaan ya. Betul. Ini kan orang yang mungkin membuat mereka stres ya. Betul. Tapi kalau saya prinsipnya wis gak tak wocoy lah pertimbangannya ya. Gimana kalau anak-anak muda sekarang gimana sih kok sampai segitunya itu loh masalah hal-hal gitu? Ya itu tadi, karena anak muda ini cenderung untuk percaya apapun yang dilihat di sosial media. Apalagi sekarang konten kreator kan lihatnya dari YouTube. Nah, semua. Semua termasuk komentar-komentar negatif yang ada di situ. Jadi konten kreator tuh berat loh Cak Ci, jadi konten kreator tuh karena mereka harus mereka berkarya tapi dengan resiko dibully besar-besaran. Kan banyak lah konten kreator Surabaya pasti juga setuju sama saya. Bahkan murid saya ini Caca juga ya. Coba tanya aja Cak Ci sama Caca ini loh. Caca juga main media sosial? Iya. Terus kenapa kamu terbully nggak menurutmu di sosial media? Sering. Apa yang bikin terbully pada saat kamu mengupload konten apa biasanya? Apa aja dibully sih biasanya. Apa contohnya? Biasanya cuma main sama temen itu, temennya gini ya, nggak punya temen pasti. Kalau umpama kalau nggak bikin status tentang temen, pasti nggak punya temen, pasti Caca sombong kayak gitu. Di komen gitu Mas? Iya, sering. Itu Cak Ji. Jadi ya akhirnya apakah kamu percaya sama itu? Percaya. Gitu ya? Ini loh, saya bawa buktinya langsung Cak Ji. Iya. Dan ini Caca aja yang bilang, apalagi kalau ini semua anak muda juga merasa seperti itu. Itu kenapa banyak yang bahaya, cyberbullying ini bahaya. Itu. Caca main di apa? Di
Sosmednya apa? Di IG? Instagram. Terus? Apalagi? Instagram aja. Oh, cuma Instagram aja. Iya. Dan dibully. Dibully juga Instagram ya? aja. Sering. Oh, sering. Itu temannya sendiri atau dari luar? Ada yang teman sendiri, ada yang dari orang lain juga. Kalau teman sendiri tegur apa? Kau jangan bully rek. Waduh. Kenapa kok kamu nggak Gitu bully? ya. Bukan takut ya, lebih baik diem aja gitu. Soalnya biasanya mending diem aja gitu ya Mbak. Apa gimana yang jelasinnya? Takut emang. Bukan takut, daripada cari masalah, Itu loh Cak Ji. dibuktikannya dengan prestasi. Oh, daripada berkepanjangan. Iya. Kalau dibalasi kan terus Iya. saling nyaut, Betul. saling ada ya. Makanya stop di kita itu maksudnya. Oh, gitu ya. Gitu. Kalau terjadi seperti itu, berarti media sosial ini juga ada positifnya dan negatifnya ya. Iya, betul. Zaman-zaman sekarang ini. Betul, itu yang banyak tidak disadari begitu karena contohnya kita sendiri terlalu sibuk untuk berkonten kreator sehingga kita lupa dengan hal-hal seperti itu. Nah, itulah kenapa saya jadi duta baca dikasih mandat yang maksudnya positif ini ya. Saya kasih itulah yang saya Melalui inginkan. media sosial. Iya, namanya berliterasi digital. Jadi literasi Literasi digital itu nggak cuma bisa baca dan tulis, tapi kita memikirkan apa yang akan kita ngomong gitu loh, supaya nggak semakin banyak korban. Gitu. Melalui media sosial itu Iya, tadi ya. beretika. Jadi etika itu nggak cuma sekali ngomong gini aja, Cak Ji, tapi di sosial media Sosial kita media harus juga beretika juga, ada etika. Ada rambu-rambunya. Ada rambu-rambunya. Merugikan orang atau tidak. Betul, karena memang RUU-nya belum ada. Jadi Uh-uh. kita sendiri yang harus bisa membatasi. Itu bisa menguntungkan orang, bisa membangkitkan orang gitu ya. Betul. Karena kan melihat 3 dimensi lebih enak dulu. Nonton kan enak. Padahal nonton bioskop dulu kan enak ya. Daripada kita membaca dulu nonton 3 dimensi. Ekspresi wajahnya, Iya. gesturnya seperti apa, itu kan bisa dilihat semua. Betul, Ono betul, sing ngece, ono sing macam-macam. Betul. Kalau ini kan enggak, kalau tulisan kita Enggak, baca. baca. Dan orangnya nggak bisa Nggak bisa dilacak, Cak dibaca. Ji. Itu yang bikin anak-anakku tuh baca terus jadi down dia mentalnya. Itu Caca kelas 3 ya sekarang? Iya, kelas 3. Melanjutkan SMA? Insya Allah SMA 5. SMA 5 ya? Oh, apa sih nanti cita-citanya? Kalau cita-citanya Caca itu tetap itu sih, musisi, seniman. Oh, mau menjadi musisi. Kalau musisi, gudangnya musisi SMA 2. SMA 5. Gudangnya musisi SMA 2, gudangnya musisi itu. Surabaya itu top-topnya. Iya, SMA 2. Nggak apa-apa lah, semua sekolahan boleh untuk jadikan suatu ajang prestasi di sana ya. Kalau bisa 5. Insya Allah ya, belajar yang Iya. tekun ya, supaya nilai rapot berkelanjutannya ada grade-nya yang lebih baik lagi kan, betul. Ya, terakhir Sasa, untuk anak-anak Surabaya, apa sih yang kira-kira kamu sampaikan? Baik itu ingin berprestasi di Cak Daning, ingin jadi duta wisata, duta baca, atau mungkin Raka dan Raki, apa untuk mereka-mereka yang sudah tergabung di dalam apa itu paguyuban Cak Daning? Jangan takut dihujat gitu aja. Pertama, jangan takut di komentar orang gitu. Harus percaya sama diri sendiri gitu. Kalau nggak percaya, bisa lihat gitu dari apa yang aku alamin dulu. Ketika memang semua orang tidak mendukung, ternyata aku juga bisa membuktikan gitu. Bisa membanggakan Surabaya. Jadi pesan aku jangan menyerah aja gitu. Terus aja karena Lebaran pasti ada saatnya gitu. Bangkit terus. Bangkit terus. Jangan Maju. iri sama orang lain. Iya. Bonek pokoknya. Bonek ada Surabaya. pokoknya maju sik ngono. Maju sik, Terus wes. hasil urusan carry gitu aja. Ngimpinya diwujudkan. Betul, iya itu. Ya. Oke, terima kasih Sasa. Ya. Beliau ini adalah tadi disampaikan dari paguyuban Cak Daning meningkat jadi Raka-Raki, meningkat lagi menjadi duta wisata Indonesia, dan terakhir menjadi duta baca untuk kalangan anak muda melalui media sosial. Sekian dari Jagongan Cacae Arek Surabaya.